Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu akan memaparkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Di sini kami kelompok satu akan memaparkan tentang penerapan etika bisnis syariah dalam pengelolaan zakat dan mengambil studi kasus yaitu konflik data penerima zakat. Next. Next. Di sini ada pengertian etika bisnis syariah. Etika bisnis syariah adalah prinsip moral dalam Islam yang mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai syariat dan membawa kemaslahatannya. Prinsip utama dari bisnis syariah itu adalah amanah, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam pengelolaan zakat, etika bisnis syariah diperlukan agar dana umat disalurkan secara tepat dan adil. Selanjutnya di sini ada pengertian zakat. Zakat adalah kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerima atau yang disebut dengan mustahik. Tujuan dari zakat sendiri, yang pertama untuk membantu masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan sosial, membersihkan harta, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Di sini ada perintah syariah dalam pengelolaan zakat dan ada juga amanah dan harus dikelola jawab adilan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan transparansi di pengelolaan zakat terbuka dan jelas. Akuntabilitas, ada pengelolaan wajib mempertanggungjawabkan dana zakat dan ada profesionalisme pengelolaan dilakukan secara teratur dan tepat. Untuk studi kasus konflik data penerima zakat, dalam penyaluran zakat masih ditemukan masalah seperti penerima mendapat bantuan lebih dari satu kali. Data mustahik tidak diperbarui. Masyarakat yang lebih membutuhkan belum menerima bantuan. Akibatnya, distribusi zakat menjadi tidak merata dan menimbulkan kecemburuan sosial. Selanjutnya ada penyebab konflik data. Penyebabnya yang pertama, data penerima tidak diperbarui. Yang kedua, tidak ada sinkronisasi antara lembaga zakat. Yang ketiga, pendataan masih manual. Keempat, kurangnya survei lapangan. Yang terakhir, pengawasan distribusi masih belum maksimal. Akibatnya satu orang bisa menerima zakat dan beberapa lembaga sekaligus sementara yang lain belum mendapatkan bantuan. Next. Selanjutnya, Ain. Selanjutnya itu adalah pihak yang bertanggung jawab. Siapa yang harus Siapa yang harus meniskrokan data? Yang pertama itu lembaga amil zakat, bertugas memperbarui dan memvalidasi data penerimaan zakat. Yang kedua itu Badan Amil Zakat Nasional, berperan mengawasi dan membantu sinkronisasi atau antara lembaga zakat. Pemerintah daerah dan RT atau RW itu membantu memverifikasi kondisi masyarakat secara langsung. Aku tak.
Analisis etika bisnis syariah. Jadi untuk analisis kasusnya ada 2 analisis kasus. Yang sudah sesuai, dana zakat tetap disalurkan kepada masyarakat. Ada usaha membantu mustahik. Sedangkan yang belum maksimal, terdapat keadilan distribusi yang belum merata. Lalu transparansi data yang masih kurang dan pengawasan yang belum optimal. Jika terus terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dapat menurun. Ini benar. Selanjutnya ada pula dampak negatif, timbul kecemburuan sosial, bantuan tidak tepat sasaran, kepercayaan masyarakat menurun, dana zakat kurang efektif. Dampak bagi lembaga juga ada reputasi yang menurun, sulitnya mendapat kepercayaan kepada muzaki, dan pengumpulan zakat dapat berkurang. Nanti Ivan ya. Lanjut. Lanjut siapa? Kalau lanjut. Nana apa Isyam? Nana nggak sih? Nana lanjut nah. Untuk solusi dan rekomendasinya, untuk solusinya memperbarui data mustahik secara rutin menggunakan sistem pendataan digital, melakukan survei langsung ke lapangan, memperkuat pengawasan distribusi, meningkatkan transparansi laporan zakat. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat disalurkan lebih adil dan tepat sasaran. Siapa habis itu? Isyam. Yang selanjutnya ada kasus nyata, tumpang tindih bantuan nasional dan zakat di Jawa Barat atau pandemi COVID-19. Yang pertama, apa yang terjadi? Pada masa pandemi COVID-19 ditemukan kasus di beberapa daerah di Jawa Barat, terutama di wilayah perkotaan seperti Bandung dan sekitarnya, di mana ada masyarakat yang menerima bantuan zakat berkali-kali atau bansos, sementara warga lain yang lebih membutuhkan justru belum mendapatkan bantuan. Hal ini terjadi karena data penerimaan tidak sinkron antara lembaga sosial, pemerintah dan lembaga zakat. Berikut itu adalah siapa yang terlibat. Yang pertama itu adalah pemerintah daerah, yang kedua lembaga zakat seperti Basnas dan Bas, yang ketiga RT atau RW sebagai pendapat warga, keempat masyarakat penerima bantuan mustahik. Oke, Aki. Lalu selanjutnya ada when, kapan terjadi. Jadi terjadinya itu sekitar tahun 2020 sampai 2021 saat pandemi COVID-19 ketika penyaluran bantuan sosial dan zakat meningkat. Dan itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat, khususnya di daerah yang padat penduduk yang mengalami dampak ekonomi pandemi. Isu mana sih? Dan mengapa bisa terjadi? Data warga miskin belum diperbarui, tidak ada sinkronisasi data antara lembaga. Pendapatan masih manual di sebagian wilayah. Banyak warga yang dikondisikan ekonominya berubah tiba-tiba akibat PHK. Nah, untuk bagaimana dampak dan solusinya, dampaknya itu akibatnya muncul kecemburuan sosial karena ada warga menerima bantuan ganda, sedangkan warga miskin baru tidak terdata. Dari sisi etika bisnis syariah,
Kasus ini menunjukkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan profesionalisme belum berjalan maksimal. Untuk solusinya yaitu validasi data penerima secara berkala, sinkronisasi data antara pemerintah dan lembaga zakat, digitalisasi data mustahik, survei lapangan oleh RT atau RW dan petugas zakat. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, etika bisnis syariah sangat penting dalam pengelolaan zakat, terutama dalam Selanjutnya kamu pendataan juga ya, dan Ki, ya? distribusi kepada mustahik. Kasus konflik data penerima zakat menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan profesionalisme harus diterapkan agar zakat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah presentasi pemaparan kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kalian.